Tahukah kamu, ada paus yang bisa menyanyi hingga ribuan kilometer? Mari kita bahas salah satu makhluk laut paling menakjubkan. Paus bungkuk adalah makhluk laut raksasa yang beratnya bisa mencapai 40 ton. Kebayang nggak, kalau berat badan segitu, sepertinya nggak bisa ikut kelas yoga deh. Tapi jangan salah, walaupun badannya besar, mereka ini penuh kejutan. Mereka bisa melompat dari air dengan gayanya yang keren banget, seolah-olah lagi latihan lompat indah untuk Olimpiade Paus. Dan yang lebih gila lagi, mereka bisa nyanyi. Yup, para paus jantan punya lagu spesial yang mereka nyanyikan, mungkin untuk menarik perhatian paus betina, kayak lagi karaoke malam minggu. Gimana? Seru kan? Ada yang udah dengerin suara paus bungkuk? Jangan lupa share ya. Bayangin kalau rumah kamu sebesar lautan, kira-kira bakal susah cari wifi nggak ya? Paus bungkuk tinggal di seluruh lautan dunia, dari kutub utara sampai perairan tropis yang hangat. Tapi mereka nggak diam di satu tempat aja, mereka suka jalan-jalan alias migrasi. Bukan migrasi ke mall ya, tapi ke samudra yang beda. Mereka berenang ribuan kilometer setiap tahun, dari tempat makan di laut dingin sampai tempat honeymoon di laut hangat. Jadi, kalau mereka liburan, nggak cuma ke Bali atau Maldives, tapi langsung ke seluruh samudra. Pantas aja mereka selalu fit, kan jaraknya bisa sampai 16.000 kilometer. Kalau kamu bisa jalan-jalan sejauh itu, kamu mau kemana? Yuk, komentar. Paus ini punya sirip yang panjang banget, kayak sayap pesawat. Mungkin kalau siripnya lebih besar, dia bisa terbang kali ya. Paus bungkuk dikenal dengan sirip dadanya yang super panjang, bisa sampai sepertiga panjang tubuhnya. Ini kayak paus yang dikasih bonus ekstra sirip sama Tuhan. Selain itu, mereka punya jerawat di kepala, disebut tubercles, yang jadi ciri khas mereka. Tapi tenang, itu bukan jerawat biasa, ya. Di dalam tubercles ini ada rambut sensorik kecil yang membantu mereka merasakan lingkungan sekitar. Jadi, kalau kamu lihat paus bungkuk, jangan salah kira mereka lagi puber dan berjerawat, ya. Nah, bagian mana dari tubuh paus bungkuk yang menurut kamu paling menarik? Tulis di komentar ya. Paus bungkuk bukan cuma gede, tapi juga pintar. Mereka punya cara makan yang bikin para ikan nggak bisa kabur. Teknik berburu paus bungkuk disebut bubble net feeding. Ini terdengar kayak trik sulap, tapi beneran, mereka bikin lingkaran gelembung di sekitar kawanan ikan. Ikan-ikan yang nggak ngerti apa-apa langsung panik dan terperangkap di dalam lingkaran. Setelah itu, paus bungkuk datang dari bawah dan dengan mulut terbuka lebar mereka melahap ikan-ikan itu. Kayak makan buffet laut, semua tersaji di depan mereka. Dan yang lebih keren lagi, kadang-kadang mereka berburu bareng, kolaborasi antar paus bungkuk. Kalau kamu jadi paus, gimana caramu menangkap ikan? Yuk, komentar di bawah. Paus bungkuk jantan punya lagu spesial. Mungkin mereka mau ikut The Voice, tapi masalahnya, juri-jurinya di dasar laut. Paus bungkuk jantan punya kemampuan menyanyi yang unik. Lagu mereka bisa bertahan 10-20 menit dan terus diulang-ulang. Lagu ini mungkin terdengar kayak remix EDM bawah laut. Dan mereka nggak cuma nyanyi buat iseng, tapi ada maksudnya, kemungkinan besar buat menarik perhatian betina. Jadi, kalau kamu pikir bikin lagu cinta itu susah, bayangin paus bungkuk yang bikin lagu, tapi tanpa alat musik. Kalau kamu jadi paus, kira-kira lagu apa yang bakal kamu nyanyiin buat menarik perhatian? Jangan lupa tulis di komentar. Mereka paus, tapi kayak introvert. Sering sendirian, tapi kadang nongkrong bareng teman. Paus bungkuk kebanyakan hidup soliter, tapi sesekali mereka kumpul juga, terutama pas berburu atau migrasi. Saat berburu, mereka kadang kerja sama buat bikin bubble net. Mereka juga dikenal ramah dengan hewan lain, seperti lumba-lumba. Mungkin mereka kayak pahlawan laut yang suka nolong hewan lain yang kesulitan. Tapi jangan salah, setelah selesai, mereka balik jadi penyendiri lagi. Kalau kamu jadi paus, lebih suka sendirian atau rame-rame? Yuk, komentar di bawah. Kasihan si paus, hidupnya penuh tantangan. Nggak cuma harus nyanyi buat betina, tapi juga harus bertahan dari manusia. Paus bungkuk dulu hampir punah karena perburuan paus komersial. Bayangin, mereka diburu kayak bintang pop yang dikejar paparazzi. Untungnya sekarang ada undang-undang internasional yang melindungi mereka. Tapi, ancaman belum hilang, perubahan iklim dan polusi laut masih jadi masalah besar. Untungnya banyak organisasi yang bekerja keras buat melindungi mereka. Jadi, buat kamu yang suka laut,
yuk bantu mereka dengan menjaga lingkungan. Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan buat menjaga paus bungkuk? Tulis ide kamu di komentar ya. Bayangin aja, mereka berenang ribuan kilometer tanpa GPS. Hebat, kan? Setiap tahun, paus bungkuk migrasi dari perairan dingin ke tropis buat berkembang biak. Mereka bisa menempuh jarak hingga 16.000 kilometer. Ini seperti lari maraton tapi di lautan luas. Bayangin, kalau manusia lari sejauh itu pasti udah ngos-ngosan, tapi paus bungkuk tetap tenang sambil nyanyi lagu cinta mereka. Perjalanan mereka bisa memakan waktu berbulan-bulan, jadi nggak heran kalau mereka dijuluki pengembara laut sejati. Kira-kira, kamu sanggup nggak berenang sejauh itu? Yuk, share pendapat kamu. Bukan cuma lumba-lumba yang bisa akrobat. Paus bungkuk juga jago banget, bahkan bisa bikin air muncrat setinggi gedung. Paus bungkuk sering melompat keluar dari air, disebut breaching. Mereka bisa menghempaskan tubuh mereka yang seberat 30 ton ke udara, kayak pemain sirkus laut. Para ilmuwan masih bingung kenapa mereka suka lompat-lompat, tapi mungkin ini caranya mereka bilang, lihat aku keren, kan? Atau mungkin juga buat pamer ke paus betina atau sekedar latihan kebugaran laut. Kalau bisa lihat akrobat paus bungkuk, kamu pengen lihat gaya lompat yang mana? Komentar di bawah ya. Jadi, apa yang kita pelajari dari si penyanyi dan akrobat laut ini? Paus bungkuk adalah makhluk laut yang luar biasa. Mereka bisa menyanyi, melompat, dan bermigrasi dengan cara yang tidak bisa ditandingi makhluk lain. Mereka juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dan walaupun mereka sudah dilindungi, kita tetap harus menjaga lautan agar mereka bisa terus bernyanyi dan melakukan akrobat tanpa gangguan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komentar, dan share. Sampai jumpa di cerita hewan keren berikutnya.